Boleh diceritain nggak sih kok ini kan kemarin juga baru banget putusan dari cerainya Cilarissa sendiri seperti apa? Soal cerainya Larissa, yaitu yang terbaik jadi pilihannya Larissa dan Ikram. Nah, kita doakan mereka sudah mengambil keputusan yang baik, bisa mengawali dengan baik, mengakhiri juga dengan baik, dan tetap Allah berkahi dan Allah rahmati. Tapi kok di sini Kon sendiri diceritain nggak sih kok sama si Risa alasannya seperti apa? Kan kemarin terakhir juga dari pengacaranya katanya dia merasa sendiri gitu, walaupun menikah tapi merasa sendiri gitu. Ya benar, Larissa seperti dikatakan pengacaranya, memang dari awal menikah sampai akhirnya ini mereka berpisah dengan baik-baik. Larissa itu merasa sendirian. Dan apa yang dilakukan semuanya serba sendiri. Jadi di sini ada satu hak seorang istri yang tidak dipenuhi. Kalau lebih spesifik lagi sendirinya tuh dalam hal apa sih kok? Banyak hal kah kayak Banyak mengurus anak hal. dan Saya lain-lain? nggak bisa buka, tapi banyak hal yang memang akhirnya soal prinsip, dan prinsip itu udah susah ya. Masing-masing punya prinsip yang berbeda karena Larissa merasa sendiri dan tidak terpenuhi apa yang menjadi haknya, dan tidak dijalankan apa yang menjadi kewajiban seorang suami. Akhirnya Larissa memutuskan untuk memulai hidup baru. Ini kan membahas soal ada hak suami yang tidak dijalankan. Apakah itu berupa nafkah atau apa mungkin Pak? Berupa apa itu biar menjadi rahasia Larissa. Karena Larissa itu bilang sudah bagaimanapun Larissa menjaga nama baik mantan suami dan orang lain. Akhirnya kan sudah diputus nih kok. Mungkin kan udah ada putusannya, terus beberapa jumlah nafkah dan lain-lain. Kalau Risa cerita nggak sih kok? Kita putusan itu. Larissa sih nggak cerita, Larissa cuma nanti insya Allah Larissa mau buka usaha travel umroh, namanya Saudaraku di Bandung. Doakan aja, mudah-mudahan dengan usahanya yang baru ini bisa menjadi berkah. Dimana sebenarnya keinginan Larissa itu adalah menjadi seorang tulang rusuk, ya, bukan menjadi tulang punggung. Akhirnya Larissa sekarang harus berperan ganda menjadi seorang ayah dan yang harus menafkahi dirinya dan anak-anaknya. Ini kan bukan kali pertama juga untuk Larissa ya, dan Kohani yang menemani perjalanan dua-duanya ini. Melihat sosok si Larissa sekarang seperti apa sih kok? Ya, itulah jalan hidup ya. Mungkin banyak hikmah yang bisa kita ambil. Saya dulu pernah broken home, jadi saya lahir di keluarga yang broken home. Hari ini saya bisa menasehati teman-teman yang mengalami broken home. Larissa akhirnya rumah tangganya juga bercerai. Kan nggak ada sih orang yang mau cerai ya. Tapi mungkin dengan cara ini Allah akan membuat Larissa memiliki ilmu dan mempunyai hikmah untuk menasehati teman-teman yang lain yang mengalami perceraian, supaya tetap istiqomah di jalan Allah, supaya tetap di jalan yang benar, jalan yang baik, dan jalan yang lurus. Tapi ini kan yang kedua kalinya ya kok, maksudnya si Risa sendiri kayak udah deh mau fokus dulu sama yang lain. Justru ini sudah yang kedua kalinya tuh udah selama hampir setahun ya dipertimbangkan. Ini yang terbaik yang menurut Larissa. Tapi siapa sih yang mau cerai? Apalagi mereka punya buah hati ya, punya buah cinta atau anak perempuan. Berarti sekarang anak-anak semua sama Larissa semua. Anak-anak sama Larissa semua. Kok untuk nominal nafkah kan yang diajukan oleh Ci Larissa untuk anak-anak 3 juta sebulan. Di zaman sekarang kan mungkin untuk anak segitu bisa dibilang ya gimana ya kok. Tapi sebenarnya emang Ci Larissa itu tahu batasan suaminya sanggup seberapa, atau memang udah nggak mikirin soal uang lagi kah? Kalau uang pasti mikirin ya, cara-cara uang dipikirin. Tapi dengan Larissa minta 3 juta per bulan untuk anak, saya rasa di dalam persidangan perceraian ini yang paling rendah. Mungkin pernah ngikutin si A, si Fulana cerai, belum ada tuh yang minta sebulan 3 juta baru kali ini. Jadi tandanya Larissa bukan soal uang. Jadi cuma soal prinsip doang ya Pak? Ya soal prinsip ada. Perbedaan jalan ya. Ya intinya mereka sudah merasa nggak cocok dan mereka pisah dengan baik-baik, mulai dengan baik-baik tanpa kasus dan tanpa drama seperti yang dulu. Tapi kan ini dalam persidangan prosesnya 3 kali berturut-turut tidak dihadiri oleh mantan suami ya. Ya, dengan tidak dihadiri kan supaya lebih cepat ya prosesnya, supaya lebih, kalau dihadiri nanti ada mediasi, ada ini, ada itu. Tapi berarti untuk
komunikasi sendiri keduanya baik. Insya Allah komunikasi keduanya baik ya. Perpisahan tetap bukan menjadi masalah untuk menjadi seorang ayah dan ibu yang baik, menjaga hubungan yang baik depan anak. Karena ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan untuk anak-anak.